Pakai krim malam, serum, kemudian sunscreen, apalagi nggak pernah dong. Kemudian setelah dia pakai sabun, itu pun sabun mandi ya, dia tidak pernah pakai sebelumnya dan tiba-tiba merasa fleknya muncul. Padahal proses flek itu nggak bisa sehari dua hari muncul, gitu tidak bisa. Pilihan banyak saat ini, tetapi yang terpenting adalah gunakan sunscreen yang tepat, yang cocok untuk kulit wajah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal sunscreen. Nah, ada pasien yang datang kemudian dia berkeluh kesah soal fleknya, gitu kan? Dia setelah punya anak kedua, gitu, dia bilang flek saya jadi banyak, gitu. Nah, usianya sekitar 28 tahun. Nah, di sini yang menyedihkan apa? Setelah punya anak keduanya muncul flek, gitu. Padahal proses flek itu sebenarnya sudah berjalan dari lama gitu. Nah, saya tanyakan dong, apa yang sudah dipakai selama ini? Apa aja make up deh, kalaupun nggak skincare misalnya ya. Ternyata tidak pernah memakai apapun gitu. Tidak pernah memakai, hanya memakai sabun. Nah, terus pakai krim malam, serum, kemudian sunscreen, apalagi nggak pernah dong. Kemudian setelah dia pakai sabun, itu pun sabun mandi ya, yang sekalian, dan juga dia pakai bedaknya bedak tabur bayi gitu, bedak tabur babynya. It's okay, nggak masalah gitu ya. Kita akan gali lebih lanjut. Kenapa sih fleknya muncul? Kan tadi keluhannya adalah fleknya muncul setelah punya anak kedua gitu. Nah kan kasihan yang dikambing hitamkan adalah anak keduanya. Padahal yang perlu diketahui adalah ketidaktahuan seseorang terhadap pemakaian basic skincare. Di antaranya itu ada sabun, kemudian moisturizer dan juga sunscreen yang dia tidak pernah pakai sebelumnya dan tiba-tiba merasa fleknya muncul. Padahal proses flek itu nggak bisa sehari dua hari muncul, gitu tidak bisa. Pasti ada proses yang cukup panjang. Di usia 28 tahun seperti ini pasti proses aging sudah terjadi dari usia 25 tahun. Ingat ya, proses aging terjadi dari usia 25 tahun. Nah, aging itu ya ada flek, kemudian kulitnya kering, kemudian berkurangnya kekenyalan kulit. Itu kan adalah salah satu atau beberapa hal terkait dengan proses aging. Nah, kembali lagi, seberapa penting sih pemakaian basic skincare itu gitu. Nah, harus saya sampaikan bahwa basic skincare itu kita bicaranya saat ini adalah sunscreen-nya ya. Sunscreen itu ibarat payung yang menaungi gitu ya dari semua paparan radikal bebas, dari semua paparan sinar matahari gitu yang selalu kena di kulit kita. Karena gadget gitu ya, karena lampu, karena sinar matahari terpapar langsung, itu adalah kontribusi terbanyak untuk memunculkan flek itu tadi. Jadi bukan karena setelah hamil anak kedua, kemudian setelah saya hamil anak ketiga dan seterusnya, tidak gitu. Seberapa menjaganya sih kulit kita hingga tidak muncul flek itu? Yang terpenting adalah basic skincare itu tadi. Pakai sabun yang oke,
pakai moisturizer dan juga sunscreen. Nah, sunscreen itu hukumnya fardu ain. Sunscreen itu hukumnya wajib setiap hari dipakai. Nah, pemakaian sunscreen sendiri itu seperti apa sih? Bisa dibaca dari labelnya. Misalnya, SPF-nya berapa? Itu yang wajib dilihat. Oh, SPF 30, oh SPF 50. SPF itu mengatur atau mengukur kekuatan seberapa lama si sunscreen ini melindungi kulit wajah kita. Kalau SPF-nya 30 ya tolong di reapply per 3 jam. Sehingga saya menganjurkan kepada pasien saya, tolong gunakan sunscreen setiap habis sholat, setiap habis wudhu terkena air, nggak perlu cuci muka lagi, langsung aja setelah sholat gitu ya. Tadi kan sebelumnya terkena air wudhu, di reapply lagi dengan sunscreen. Kalaupun misalnya nggak pakai bedak lagi, ya nggak apa-apa. Banyak kok pilihan sunscreen. Itu ada yang sifatnya BB atau CC cream gitu yang sudah ada konselernya gitu, sudah ada warnanya, ataukah yang memang gel atau yang krim yang memang bening tidak berwarna. Pilihan banyak saat ini, tetapi yang terpenting adalah gunakan sunscreen yang tepat, yang cocok untuk kulit wajah kita. SPF-nya cukup 30 karena kita tidak mau berjemur ataupun apa, jadi hanya untuk daily rutinity saja. Dipakai dari mulai habis mandi pagi atau bangun tidur, kita melakukan aktivitas. Di depan kompor kita masak juga pakai sunscreen gitu, di depan gadget kita kerja juga pakai sunscreen. Jangan mentang-mentang tidak keluar rumah gitu, hanya di dalam saja terus tidak memakai sunscreen, karena sebenarnya kan semua radikal bebas ada di mana-mana, termasuk lampu, gadget, kemudian televisi, komputer dan lain-lain itu ya. Jadi yang terpenting adalah rawat selalu kulitnya dengan produk-produk skincare yang memang sesuai dan juga aman. Paling tidak gunakan basic skincare. Jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk memakai basic skincare itu. Kulit butuh dirawat, kulit butuh dilindungi, kulit butuh dikasih makan sebagaimana kita merawat tubuh kita. Sama pemakaian basic skincare, sabun, kemudian sunscreen dan juga moisturizing, itu pilihlah yang terbaik untuk kulit kita. Gunakan selalu sunscreen per 3 jam di-apply sampai nanti mau istirahat malam. Kalau malam masih menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta, masih mau masak, tetap pakai sunscreen, jangan pakai krim malam dulu, karena krim malam itu macam-macam. Ada yang kandungan vitamin C-nya tinggi gitu, ada yang kandungan exfoliatingnya tinggi gitu. Jadi kan kalau terpapar dengan panas saat kita masak di depan kompor itu malah membuat iritasi nantinya. Tetap gunakan sunscreen sampai benar-benar kita mau istirahat malam, mau tidur, cuci bersih wajahnya, baru selesai itu penggunaan sunscreennya. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Rawat selalu, kasih sesuatu yang baik untuk kulit kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.